Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'd. Pertama, mari bersama-sama kita bersyukur kepada Allah atas nikmatnya yang diberikan pada kita semuanya. Sehingga pada kesempatan kali ini kita masih dipertemukan dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan ampunan dari Allah SWT. Semoga kita mendapatkan ampunan dari Allah sekeluar dari bulan Ramadan ini. Dan hanya itu, semoga kita juga bisa berikan kemampuan oleh Allah SWT untuk memanfaatkan waktu-waktu Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu, para pendengar yang dirahmati Allah, ada beberapa hal mungkin yang akan kami sampaikan sebagai pengingat bagi kita semuanya, terutama juga bagi diri kami sendiri ini ya. Yang pertama adalah puasa Ramadan ini merupakan sarana bagi kita untuk senantiasa meningkatkan kesabaran. Karena tanpa adanya kesabaran ini tidak mungkin seseorang itu bisa melaksanakan Ramadan ini atau ibadah puasa ini dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi, bahwa tingkatan ketakwaan ya, itu hanya bisa diperoleh dengan puasa. Kenapa kok puasa ini salah satu tangga seseorang bisa mencapai ketakwaan? Karena dengan puasa ini sebenarnya kita dilatih oleh Allah SWT untuk senantiasa merasa diawasi ya, senantiasa Allah itu hadir dalam kehidupan kita, sehingga ini merupakan bekalan yang fundamental untuk seorang itu mencapai ketakwaan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sekali lagi, ketika kita dapat melaksanakan puasa ini, sebenarnya ini adalah karunia dari Allah yang cukup besar. Karena seseorang yang berpuasa itu adalah termasuk orang yang terpanggil. Kalau seorang yang sudah terpanggil, maka panggilan yang Allah sematkan itu adalah untuk orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Orang-orang yang tidak beriman, orang yang tidak percaya terhadap hari akhir, orang yang tidak percaya terhadap balasan di yaumil kiamah, maka puasa ini amat berat olehnya. Nah itu, mari bersama-sama untuk kita senantiasa memohon kepada Allah SWT untuk senantiasa dikuatkan kesabaran, diberikan kekuatan untuk melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua, mari kita manfaatkan ya puasa Ramadan ini dengan senantiasa kita berdialog dengan Allah. Kalau tadi diawali dengan ma'iyatullah, senantiasa diawasi oleh Allah, maka kita tingkatkan kembali bahwa puasa-puasa yang kita jalani senantiasa kita berdialog dengan Allah. Bagaimana caranya? Ya salah satu sarananya itu adalah dengan kita memperbanyak membaca Al-Quran. Dengan senantiasa kita membaca Al-Quran ini, maka Allah berikan kemampuan untuk kita, kita untuk mencerna apa-apa yang dimaui oleh Allah. Allah telah bercerita terhadap orang-orang yang sebelum kita. Allah bercerita terhadap orang-orang yang ada pada di antara kita, sekitar kita. Dan Allah akan bercerita juga orang-orang yang akan datang, termasuk juga dalam kehidupan akhirat. Inilah dialog-dialog inilah yang senantiasa harus kita perbanyak lagi dengan senantiasa membaca Al-Quran. Dengan baca Al-Quran ini maka Allah akan turunkan hidayah, Allah akan turunkan ketentraman pada kita, akan turunkan rahmat kepada kita, sehingga dalam melaksanakan atau melalui Ramadan ini, mari bersama-sama kita habiskan waktu-waktu luang kita. Karena memang mungkin di bulan Ramadan ini masih ada kewajiban-kewajiban yang harus kita tunaikan, baik itu dari instansi kita
maupun dari tugas-tugas sampingan kita ya di masyarakat dan sebagainya. Maka coba manfaatkan dengan sebaik-baiknya waktu-waktu yang Allah telah berikan kepada kita, termasuk waktu-waktu luang kita. Coba kita manfaatkan sebaik-baiknya. Insya Allah sekali lagi khatam 1 kali atau 2 kali itu menjadi mudah ya ketika kita mencoba untuk berusaha memanfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Tidak ada waktu luang kecuali dengan membaca Al-Quran. Bapak Ibu para pendengar yang dirahmati Allah, yang berikutnya adalah Al-Quran ini merupakan ruh bagi kita. Salah satu namanya adalah Ar-Ruh. Nah itu ketika sudah kita membaca Al-Quran, kita merasa berdialog dengan Allah, maka kita akan tahu Allah menginginkan apa terhadap kehidupan kita. Allah menginginkan apa yang harus kita kerjakan. Kita akan mengetahuinya itu. Sehingga dengan demikian Al-Quran akan sebagai pedoman bagi kita, sebagai imam bagi kita. Sebagaimana doa kita ya, kita senantiasa minta kepada Allah agar Al-Quran ini menjadi imam kita. Dalam kehidupan sehari-hari kita senantiasa untuk menjadikan Al-Quran ini sebagai pedoman. Apa yang kita akan kerjakan dan mau kita kerjakan, kalau kita sedang bingung mencari apa aktivitas-aktivitas, kembalikan pada Al-Quran. Coba kita baca Al-Quran, coba kita pahami artinya dan laksanakan. Itulah para sahabat dulu ketika mensikapi terhadap Al-Quran ini. Al-Quran disikapi sebagai perintah harian bagi para sahabat itu. Sehingga para sahabat tidak meminta tambahan waktu, meminta tambahan ayat ya, maksudnya tambahan ayat, cukup dengan 7 atau 10 ayat kemudian dia kerjakan. Dan inilah salah satu sarana bagaimana kita bisa membumikan Al-Quran dalam diri kita, menekan Al-Quran dalam diri kita, sehingga semoga Al-Quran ini senantiasa memberikan keberkahan pada kita semuanya. Dan ketika kita melaksanakan perintah-perintah Al-Quran ini, Allah berikan kemuliaan kepada kita karena kita sedang melaksanakan Al-Quran. Insya Allah itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami maaf. Wa'afu minkum. Ihdinas-siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.